Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalan. Saya adalah Afilia Fatmawati dengan NIM 15036200007. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai strategi atau model pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran teknik pengukuran tanah atau survei dan pemetaan di SMK. Selanjutnya, mata pelajaran. Di sini saya memilih mata pelajaran teknik pengukuran tanah, di mana ilmu ukur tanah atau ilmu pengukuran tanah adalah suatu ilmu yang mempelajari metode atau cara melakukan pengukuran objek atau unsur di permukaan bumi, baik dalam arah horizontal maupun arah vertikal. Pengukuran untuk menentukan koordinat atau posisi horizontal titik di lapangan dinamakan pengukuran horizontal, sedangkan pengukuran untuk menentukan ketinggian atau posisi vertikal titik di lapangan dinamakan pengukuran tinggi. Lalu selanjutnya ada kompetensi dasar. Dalam teknik pengukuran tanah terdapat salah satu kompetensi dasar yaitu mengoperasikan peralatan survei dan pemetaan, di mana pengertian survei dan pemetaan sendiri adalah suatu kesatuan kerja saling melengkapi dan saling memberi manfaat bagi peningkatan penggunaannya seperti keadaan fisik dan lingkungan lokasi survei, keadaan tanah, klasifikasi, dan interpretasi kemampuan lahan. Kemudian yang selanjutnya proses pelaksanaan kompetensi dasar, di mana tadi saya memilih kompetensi dasarnya yaitu mengoperasikan alat survei, tanah, dan pemetaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah dalam mengoperasikan alat survei tanah dan pemetaan menggunakan pesawat penyipat datar. Langkah yang pertama yaitu setel statif atau tripod. Berikut adalah gambar statif atau tripod yang biasanya digunakan. Kemudian langkah-langkah dalam menyetelnya yaitu buka tali pengikat statif, kendorkan ketiga skru pengunci kaki statif, lalu angkat kepala statif setinggi dada si pengukur, kemudian buka ketiga kaki statif membentuk segitiga sama kaki dengan sudut kira-kira 60 derajat dengan permukaan tanah. Kemudian setelah itu, kontrol kedudukan permukaan kepala statif. Kontrol kedudukan kepala statif ini dengan menggunakan pensil bulat. Lalu, untuk memastikan posisi datar, dalam statif ini sangat penting karena agar penyetelan NIVO dengan menggunakan ketiga skru penyetel tidak sulit. Kemudian yang kedua yaitu style pesawat pada statif. Berikut adalah gambar pesawat penyipat datar yang biasanya digunakan, yaitu biasanya Topco, sering disebut dengan PPD. Lalu cara penggunaannya yaitu letakkan pesawat penyipat datar di atas kepala statif dan kunci dengan skru pengunci statif, lalu atur teropong sehingga arah NIVO sejajar dengan arah dua buah skrup atau skrup A dan skrup B. Kemudian setel kedua skrup tadi secara bersama-sama dengan arah berlawanan sehingga gelembung NIVO berada di tengah-tengah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu putar teropong sehingga kedudukan NIVO tegak lurus dengan arah kedua skrup A dan skrup B. Di mana langkah ini dapat dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan titik yang akan dibidik. Kemudian langkah yang keempat yaitu langkah seperti gambar, yaitu bidikan teropong pada target, di mana dengan cara putar atau arahkan teropong ke target atau rambu ukur dengan bantuan alat atau
disebut dengan visir yang terletak di atas teropong dekat dengan lensa okuler, lalu setel cincin okuler sehingga benang silang terlihat jelas atau tidak paralaks, lalu setel cincin pengukur diafragma sehingga target atau rambu kelihatan jelas. Kemudian langkah yang kelima yaitu kontrol bacaan dengan rumus BA plus BB dibagi 2 sama dengan BT. Di mana BA adalah benang atas, BB adalah benang bawah, dan BT adalah benang tengah. Caranya yaitu baca dan catat ketinggian benang atas, benang bawah, dan benang tengah, lalu kontrol bacaan tersebut dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, dan lakukan secara ulang-ulang sesuai dengan bidikan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, strategi atau model pembelajaran. Menurut saya, strategi atau model yang cocok dalam kompetensi dasar survei dan pemetaan adalah project-based learning, di mana Sari dan Anggreni 2018 mengemukakan bahwa project-based learning ialah proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk menghasilkan suatu proyek. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Lalu pada pengoperasian peralatan survei dan pemetaan menggunakan model project-based learning karena adanya keterampilan pendidik dalam mengembangkan lingkungan pelatihan yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan dialog secara terbuka antara pelatih dan peserta, atau antara guru dengan murid. Kemudian, ada alasan menggunakan strategi atau model pembelajaran. Alasannya menggunakan project-based learning itu karena model pembelajaran project-based learning merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik pada siswa. Project-based learning sangat cocok diterapkan dalam mengoperasikan peralatan survei dan pemetaan. Hal ini dibuktikan bahwa dalam mempraktikkan tersebut menggunakan langkah-langkah strategi project-based learning, yaitu yang pertama, menentukan proyek atau pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian yang kedua, merancang kegiatan penyelesaian, yang ketiga, menyusun jadwal penyelesaian, kemudian yang keempat, membuat rancangan penyelesaiannya, yang kelima, ada menyusun hasil penyelesaian, dan kemudian yang terakhir atau yang keenam, yaitu mengevaluasi hasil yang sudah dikerjakan. Dan pada project-based learning ini, selain itu, alasan dalam penggunaannya yaitu bahwa strategi pembelajaran ini menurut Afriana 2016, di mana siswa harus membangun pengetahuan, konten mereka sendiri, dan mendemonstrasikannya pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.